Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TKNN. Assalamualaikum nih, selamat pagi. Hari ini kita spesial sekali karena kita kehadiran seorang dai muda, dokter muda yang baru pulang ke Indonesia. Siapa beliau? Ini dia. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Alfian Iqbal Zahashfa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi beliau ini teman-teman, beliau ini adalah Mustasyar PCI NU Maroko, salah satu pendiri NU sana saja. Ya, deklarator. Deklarator, alhamdulillah. Beliau juga merupakan pengurus Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Bagian apa sih? Komisi Sunnah. Komisi Sunnah. Kemudian beliau juga dosen pasca sarjana UIN. Beliau juga UIN Syarif Hidayatullah. UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga merupakan dai yang sudah melanglang buana nih, Asia dan Eropa. Masya Allah. Nih, buku terbaru beliau namanya Sholawat Aliyah. Kita akan bahas cerita nih Ustaz, gimana ya Ustaz nih awal cerita bisa bikin buku bestseller Ustaz? Udah mau cetakan ketiga ya? Ketiga. Tiga. Baik, saya buka dulu secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunadu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum saya jawab, saya berterima kasih pertama kali. La yashkurillaha man la yumshirin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada TQN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yang telah mengundang saya siang hari ini podcast terkait dengan tasawuf, wabil khusus terkait dengan buku saya, Ya, Sholawat Nariyah Sejarah dan Khasiatnya. Tadi Ustadz Saiful Cerah sudah mempertanyakan langsung, waduh, apa ini kholfiyahnya, kholfiyah, latar belakangnya, atau kalau di Quran itu diilmukan istilahnya asbabun nuzulnya, kalau di hadis itu asbabul wurudnya. Kenapa kemudian lahir buku ini ya, yang cukup tebal ya, hampir 396 ya. Terkait dengan kholfiyah atau asbabun nuzul, asbabul wurud, kenapa buku ini tertulis ya, kemudian lahir ya. Saya sebutkan di muqaddimahnya ya, di pengantar ya. Sebenarnya ada dua. Yang pertama terkait dengan amaliyah bapak saya, Abi. Abi itu pengamal sholat nariyah. Beliau punya majelis wirid setiap minggu malam, ba'dal isya di Jember sana. Di Jember, karena saya asli dari Jember. Meskipun abi saya orang Banyuwangi, kemudian hijrah ke Jember ya. Dapat ibu saya, umi saya orang Jember. Beliau alhamdulillah sudah 20 tahun lebih ya. Sudah punya majelis zikir ini mulai saya kecil itu ya. Saya perkirakan 20 tahun lebih. Setiap setelah Isya, Ahad malam, beliau zikiran, dan di akhir zikirannya ya, mau baca istighfar, baca bismillah, baca al-fatihah, dan seterusnya. Di antaranya adalah baca Sholawat Nariyah 11 kali. Ya, itu saya sebutkan di buku ini ya, amaliyah, atau habis saya menyebutkan dengan al-adhkar at-tafrijiyah. Al-adhkar at-tafrijiyah itu yang dibaca oleh abi dan jamaahnya, ya, jamaah kampung lah, nggak banyak, tapi alhamdulillah bisa istiqomah. Itu yang penting ya. Khairul amal atau afdalul amal kata Nabi ya, itu adalah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang kontinu, meskipun itu sedikit. Meskipun zamannya sedikit, kalau kontinu itu lebih baik kata Nabi.
daripada sekali tablik akbar jutaan tapi satu kali aja, itu kurang bagus. Asarnya, efeknya itu kurang. Lebih bagus sedikit tapi berkontinu, itu lebih baik kata Nabi. Jadi adwa muha wa in qalla. Syukur-syukur kalau adwa muha wa in kasuro. Wah itu syukur-syukur lebih keren lagi. Sudah banyak, terus kontinu ya. Sholat malam banyak ya sampai 300 rakaat setiap malam, itu bagus sekali. Ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal itu kan setiap harinya beliau sholat sunnah itu 300 kurang lebih. Ahmad bin Hambal. Beliau punya murid ahli hadis Andalus namanya Khalid bin Makhlad. Bin Makhlad itu sholatnya 100 rakaat per hari. Masih tidak bisa mengikuti gurunya. Itu di luar sholat wajib. Iya, sholat sunnah saja. Baik, kita kembali ke tadi. Biasa. Kembali ke tadi, ngomong kemana-mana jadinya ini. Khalfiahnya ada dua. Yang pertama bapak saya tadi Bapak, itu ya. amalan harian berarti Ketika naik motor sama saya, Hmm. sama saya itu bertanya, Le kata bahasa Jawa, ini ada sebagian orang Salafi ya, yang Wahabi ini yang menyalah-nyalahkan, bahkan mengatakan syirik pengamal sholat Naria. Wah, saya langsung dek dalam hati itu, oh ini pasti terkait dengan tawasul. Jadi sebenarnya dalam hati saya ini pasti gara-gara tawasul kemudian pengamal sholat Naria dihantam ya, disyirik-syirikan. Karena memang mahallul nizah atau polemik yang dipermasalahkan oleh mereka, oleh saudara-saudara kita Salafi Wahabi itu adalah tawasul. Jadi tawasul dengan al-auliya wal anbiya was salihin itu bagi mereka syirik ya. Alal aqal itu bid'ah lah. Tapi ada sampai yang mensyirikan itu. Karena dikira kita menyembah, meminta kepada mereka ya. Nah, itu prasangka, praduga. Dan itu tidak benar dalam hati saya. Tapi saya bilang ke Abi, ya Abi tetap istiqomah dikiran setiap Ahad malam, dan insya Allah nanti akan saya jawab dengan secara ilmiah dalam hati saya. Tapi itu tahun berapa saya ditanya? itu sebelum saya ke Maroko itu. Oh, sebelum Maroko. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu lah, mungkin bisa 11 tahun yang lalu. Ya. Dan saya sudah bertekad saya akan menjawab hal itu gitu. Nah, yang kedua, ini yang membuat gongnya, membuat saya terpacu ya, dan terpicu untuk menulis surat Naria, sejarah dan khasiatnya. Siapa beliau? Adalah adik kelas saya, namanya Kiai Haji Muhammad Al-Faiz. Aslinya orang Sumeneb, Madura. Beliau adik kelas saya di Darussunnah. Ya, sama-sama dalam asuhan almarhum Profesor Dr. Kiai Mustafa Yaakob. Saya kenal sih. Beliau itu sangat alim sekali. Sekarang beliau di Jember sekarang. Oh, di Jember sekarang? Ya, di Jenggawa. Diamanahi oleh mertuanya untuk mengasuh pesantren di sana. Mertuanya itu adalah pengasuh, keluarga pengasuh di Nurul Jadid, pesantren Jadid Paiton Probolinggo. Tapi kemudian Kiai Maltuf Sirot ini, ya, Dr. Maltuf Sirot ini kemudian diamanahi pesantren di Jember. Nah, kemudian karena ini ada amanah, diberikan kepada mantunya tadi itu, Muhammad Al-Faiz ini. Disuruh ke sana mengembangkan pesantren di sana, namanya pesantren Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, saya sangat terima kasih kepada beliau karena tanpa beliau nggak bakal lahir buku ini ya. Kenapa emang dia? Kenapa itu? Jadi beliau ini postingan Facebooknya itu ilmu semua. Beliau itu kutu buku. Iya. Luar biasa itu ya. Saya tuh ngapain beliau itu sering nyomot kisah-kisah yang kadang ini. Iya, yang belum kita baca. Belum kita baca. Sesuatu yang aneh cuma karena dia memang kutu buku, suka baca, banyak baca buku gitu, hebat. Jadi luar biasa beliau itu ya. Nah, suatu ketika beliau itu mengupload di laman Facebooknya dan mengetek nama saya. Terkait apa? Terkait dengan ikhtilaf para ulama musannif surat Naria. Jadi beliau itu sepertinya juga ditanyakan oleh beberapa teman ya, siapa sebenarnya pengarang surat Naria. Kenapa demikian? Karena ada beberapa versi. Ada beberapa versi surat Naria. Alal aqal yang saya temukan itu ada 3. Ya, kemudian karena saya di-tag, kemudian saya itu tergugah dan merasa kenapa saya di-tag. Ternyata pendapat para ulama itu setuju ya, sepakat yang ngarang surat Naria itu orang Maroko dari kota Taza atau nisbatnya jadi At-Tazi. Tapi masalahnya siapa? Apakah Ibrahim? Apakah Ahmad? Apakah Abdul Wahab? Nah, kemudian saya itu bersyukur, mumpung istilahnya ya, aji mumpung saya itu di Maroko, langsung kampung halamannya, negaranya, ini kesempatan saya untuk menggali
atau berkontribusi untuk umat Islam terkait dengan sholat nariyah. Karena saya nilai ya, sependek pengetahuan saya belum ada yang menulis secara komprehensif sholat nariyah. Mulai dari penulisnya, pengarangnya, kemudian ijazahnya, kemudian sejarahnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya berazam sambil menyelesaikan disertasi saya juga menulis sholat nariyah. Jadi setelah satu waktu saya itu menulis 2 disertasi S3 di Darul Hadis dan kemudian sholat nariyah. Jadi sholat nariyah ini saya nulisnya nyantai kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Setiap ada data saya tulis gitu. Dengan Itu proses pencariannya berarti sambil ke masyayikh juga. Oh iya. Semua saya kerahkan demi sholat nariyah itu ya. Saya melakukan metode muhawarah, dialogis kepada syuyukh zawiyah. Saya datang ke zawiyah itu di Maroko itu. Bukan hanya zawiyah, saya tanyakan siapa pengarang sholat nariyah. Meskipun saya sudah tahu, tapi saya ingin tahu. Di zawiyah di tarekat desa juga rutin di lazim gitu dibacakan salat nariyah. Tidak semua zawiyah, ada beberapa zawiyah. Yang pasti zawiyah terbesar, thariqah terbesar di Maroko itu mengamalkan salat nariyah, yaitu thariqah Ar-Rifaiyah Al-Butshisiyah atau disingkat Al-Butshisiyah. Ini thariqah terbesar dan terbanyak pengikutnya di Maroko. Dan syekh atau mursyidnya itu menjadi penasihat raja Maroko. Sekarang namanya Syekh Jamaluddin. Ya, sebelumnya ayahnya namanya Syekh Hamzah. Saya sebutkan di sini itu ya. Saya dapat ijazah dari muridnya Syekh Jamaluddin, bukan dari Syekh Jamaluddin, dari muridnya. Syekh Jamaluddin, yang penasehat raja itu. Syekh Jamaluddin yang penasehatnya. Saya muridnya. Yang tinggal di kota Taza. Namanya Syekh Fadil Sabah. Syekh Fadil Sabah.